Kembalinya Raja Serigala. Bab 801 keluar. Chen Fan berjalan ke Huangting International. Pada saat ini, ada banyak orang yang duduk di sebuah ruangan yang luas. Di antara mereka ada seorang pria dengan momentum luar biasa yang menghancurkannya. Dia adalah, pada saat ini, berdiri di sampingnya adalah pejabat tinggi Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya, serta para jenderal istana Raja Serigala seperti Raja Tunggal. Chen Fan mengangkat kepalanya, menatap Chen Fan, dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku memintamu datang ke sini? Tidak banyak emosi dalam suaranya. Lagi pula, setelah pertempuran di Pulau Tianming, Chen Fan dengan tegas berhenti berpartisipasi dalam perayaan kerajaan dan jelas sangat tidak senang. Chen Fan mengangguk dan berkata, aku tahu. Ambil kembali kekuatan militerku. Itu benar. Tenang seperti biasa, dia berkata, Raja Serigala, kamu terobsesi dengan masalah pribadi dan mengabaikan urusan negara. Aku khawatir kamu lupa siapa yang memberimu hak dan siapa yang harus kamu lindungi. Sebenarnya, meskipun Raja Serigala sedang mengurusi urusan pribadinya sendiri, dia tetap sangat peduli dengan istana Raja Serigala. Dalam pertempuran di Pulau Tianming, istana Raja Serigala menderita kerugian besar, tetapi Raja Serigala menerapkan metode mundur setelah pertempuran, dan segera memulihkan istana Raja Serigala ke tingkat seperti masa perang. Selain itu, dia juga mendirikan Spiderweb, yang memainkan peran penting dalam serangan terhadap Sura. Dia layak mendapat penghargaan atas hal ini. Cukup. Dia menyela raja yang kesepian itu dan berkata, tanpa dia, tidak bisakah kita mengembalikan istana Raja Serigala ke tingkat masa perang? Tanpa dia, kita tidak bisa membangun jaring laba-laba. Raja yang kesepian itu terdiam. Dia melanjutkan, Chen Fan, karena kamu sudah tahu seluruh ceritanya, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Aku akan mengambil kembali kekuatan militermu sebagai Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, dan pada saat yang sama, aku tidak akan pernah membiarkanmu menguasai Istana Raja Serigala lagi. Apakah Anda punya pendapat? Katanya dengan dingin. Chen Fan menatapnya, masalah ini jelas tidak sesederhana memaksakan turun tahta. Meskipun dia bertindak gegabah, itu tidak akan terlalu serius. Jelas dia pasti punya rencana lain. Apa? Kamu tidak mau? Melihat Chen Fan, para pengawal kerajaan di belakangnya mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Chen Fan. Ayah, aku punya pendapat. Wu Ling berdiri dan berkata saat ini. Mundur. Katanya dengan tegas. Ayah, Anda tidak bisa memecat Chen Fan dari jabatannya. Chen Fan telah lama menjadi pilar Balai Raja Serigala. Jika Anda memecatnya, Balai Raja Serigala akan menjadi kacau dan tidak akan mampu menarik hati orang-orang. Juga, Chen Fan telah lama menjadi dewa di hati orang-orang. Jika dewa itu jatuh, bagaimana orang-orang bisa hidup dengan damai? Lagi pula, Chen Fan telah membuat prestasi militer yang luar biasa. Jika Anda memecatnya seperti ini, bagaimana para jenderal yang membela negara itu bisa membuat prestasi? Raja yang kesepian itu juga berkata, Putri, nona muda itu benar, Chen Fan tidak boleh diberhentikan. Bajingan. Dia membanting meja dengan marah dan berteriak, tanpa dia, Chen Fan, tidak bisakah istana Raja Serigala tetap ada? Tanpa dia, Chen Fan, tidak bisakah rakyat hidup dan bekerja dengan damai dan puas? Tanpa dia, Chen Fan, para jenderal yang tidak mau berprestasi akan diberhentikan. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka keluarlah. Ini duniaku, bukan dunia Chen Fan. Aku tidak percaya bahwa tanpa dia, seluruh negeri ini akan hancur. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan menyingkirkannya dari jabatannya, termasuk kamu dan kamu. Dia melotot tajam ke arah Wu Ling dan Guang. Pada saat ini, sang raja yang kesepian berdiri dan berkata, jika kau ingin menyingkirkan Raja Serigala, maka kau juga harus menyingkirkanku. Tanpa Raja Serigala, istana Raja Serigala hanyalah tumpukan pasir lepas. Saya sudah tua dan tidak bisa melakukan apapun. Saya punya ide untuk pensiun. Matanya tertuju pada raja yang kesepian, apakah kamu memprovokasiku? Kau pikir aku tidak berani memecatmu? Raja yang kesepian itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya lelah. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Dia mencibir dan berkata, karena kamu ingin pergi, aku setuju denganmu. Sekarang aku nyatakan, rajaku. Tunggu. Chen Fan tiba-tiba berkata pada saat ini. Anda tidak bisa memecat saya. Saya bisa menyerahkan kekuasaan militer, tetapi Anda tidak bisa memecat saya. Raja yang kesepian itu berbalik dan berkata, Raja Serigala,
Tanpamu, Istana Raja Serigala bukanlah Istana Raja Serigala yang ingin kulihat. Mengapa kau melakukan ini? Chen Fan menggelengkan kepalanya, menepuk bahu raja yang kesepian itu dan berkata, situasi besar akan segera terjadi, dan Istana Raja Serigala harus dipersiapkan sepenuhnya. Sekarang hanya kamu yang dapat menyatukan Istana Raja Serigala. Jika kamu pergi, maka Istana Raja Serigala akan benar-benar tamat. Tanpa Istana Raja Serigala, Tiongkok akan menjadi yang pertama menderita bencana dahsyat, diikuti oleh orang-orang Tiongkok. Ini bukan yang ingin aku lihat, dan bukan juga yang ingin kamu lihat. Tetapi, aku, Sang Raja, merasa marah. Sungguh merinding hati mereka melihat seorang pria dengan prestasi militer luar biasa diperlakukan seperti ini. Chen Fan menepuk bahunya dan berkata, kita tidak boleh egois. Sejak kita bergabung dengan Wolf King Hall, misi kita bukanlah hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk lebih banyak orang. Apakah kamu mengerti? Aku, Sang Raja ragu untuk berbicara. Kamu bisa melakukannya. Bersiaplah untuk pertempuran yang sulit. Pertempuran yang sulit ini tidak akan lama lagi, kata Chen Fan. Raja yang kesepian itu lalu mengangguk. Chen Fan menoleh dan berkata, saya bersedia menyerahkan kekuatan militer saya, tetapi saya tidak dapat mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai raja. Pangeran yang menyendiri itu pun berlutut dan berkata, maafkan aku terlalu impulsif tadi. Aku sudah sangat menyadari kesalahanku. Aku harap kamu bisa melupakan kesalahanku dan memaafkanku kali ini. Dengan penuh rasa puas, dia melirik raja yang kesepian itu dengan acuh tak acuh, lalu tatapannya jatuh pada Chen Fan, jika kamu benar-benar bersedia menyerahkan kekuatan militer, aku bisa memaafkannya sekali. Chen Fan perlahan mengeluarkan liontin giok dengan ukiran kepala serigala di atasnya. Dia menyerahkannya kepadanya dan berkata, ini adalah totem Istana Raja Serigala. Selama kamu memiliki ini, kamu dapat memobilisasi Istana Raja Serigala. Chen Fan menyerahkan liontin giok itu kepada Chen Fan. Wu Ling menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa begitu Chen Fan, pilar surga, jatuh, Istana Raja Serigala pasti akan jatuh. Pada saat itu, tanpa Istana Raja Serigala, Tiongkok akan menghadapi masalah internal dan eksternal. Dia tidak tahu apa yang merasuki ayahnya hingga membuatnya melakukan hal konyol seperti itu. Saya tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Wu Ling untuk berhenti berbicara. Sambil membawa liontin giok Istana Raja Serigala, dia membiarkan Chen Fan pergi. Di Aula Internasional Royal Court, Wu Ling memanggil Chen Fan dan bertanya, Chen Fan, surah itu abadi, apakah kamu akan bersembunyi seperti ini? Apakah menurutmu kau bisa hidup dengan damai? Apakah surah bisa membiarkanmu hidup dengan damai? Chen Fan tertegun sejenak, lalu berkata, kalau kita tidak bersembunyi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Wu Ling tercengang. Ya, ayahnya lah yang memaksa Chen Fan pergi. Dia tidak pernah mengatakan ingin pergi, tetapi dia dipaksa pergi. Aku akan pergi dan membujuk ayahku. Wu Ling berteriak, tetapi Chen Fan bahkan tidak menoleh. Pada malam hari, Chen Fan bertemu dengan raja yang kesepian. Raja yang kesepian itu menundukkan kepalanya dan berkata, Raja Serigala, maafkan aku tidak bisa. Chen Fan menghentikan raja yang kesepian itu dan berkata, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Segera panggil kembali semua prajurit Balai Raja Serigala di luar negeri dan bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Duel uji coba untuk Balai Raja Serigala akan segera dimulai. Lindungi Tiongkok atau kalian semua mati dalam pertempuran. Apakah kamu benar-benar segugup itu? Tanya sang raja yang kesepian. Chen Fan mengangguk dengan serius. Bab 802, melihat surah lagi. Kyoto. Apa? Kekuatan militer Raja Serigala ditarik. Semua anggota Wolf King Hall berkumpul bersama dan merasakan hal itu luar biasa. Beberapa orang bahkan berdiri dan berkata dengan emosional, jika Raja Serigala saja sudah tiada, lalu apa gunanya Istana Raja Serigala? Ya, Raja Serigala yang lama menyerahkan Istana Raja Serigala kepada Raja Serigala agar dia dapat memimpin kita untuk mempertahankan Tiongkok. Sekarang setelah Raja Serigala pergi, apa arti keberadaan Istana Raja Serigala? Kalau begitu, aku juga akan berhenti. Aku sudah tua dan lelah. Untuk sementara waktu, di bawah kepemimpinan satu orang, hampir semua jenderal Istana Raja Serigala ingin pensiun. Pada saat ini, Raja yang kesepian memandang mereka dan berkata, jika kalian mundur, apa yang akan terjadi pada orang-orang Tiongkok?
Ketika Shuro datang, apa yang akan terjadi pada keluarga dan kerabatmu? Ini. Beberapa orang ragu untuk berbicara. Seseorang melanjutkan, Yang Mulia, Anda benar. Tidak ada satupun dari kami yang takut mati. Jika kami takut, kami tidak akan bergabung dengan Wolf King Hall. Namun, kami tidak takut mati, jadi apa pendapat para petinggi tentang kami? Raja Serigala telah memberikan kontribusi besar dalam perang, tetapi dia akhirnya diberhentikan. Bagaimana mungkin kita, saudara-saudara yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka, menerima ini? Dia bisa mengambil alih kekuasaan Raja Serigala hari ini, dan dia bisa mengambil alih kekuasaan kita besok. Daripada membiarkan ini terjadi, akan lebih baik membiarkan kita pergi dengan bersih. Setidaknya kita tidak perlu menanggung rasa sakit karena dipecat. Benar sekali. Para anggota Aula Raja Serigala kembali mendidih karena kegembiraan. Ada yang berkata, bukannya kami tidak mau membela Tiongkok, tetapi para pemimpinnya dingin dan tidak berperasaan, dan mereka memperlakukan kami yang bekerja keras seperti budak. Jika Sura benar-benar datang untuk membunuhku suatu hari nanti, aku akan melindungi salah satu anggota keluargaku jika aku bisa, dan aku tidak akan takut mati jika aku tidak bisa. Benar sekali. Semua orang menjawab. Semuanya, diam. Raja yang kesepian itu berdiri dan berkata, aku mengerti perasaanmu, sangat. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Saat kita mengenakan kostum ini, itu berarti kita harus bertanggung jawab. Betapapun tidak adilnya perlakuan mereka kepada kita, sebaiknya kita tetap menyikapinya dengan tenang, karena ini adalah tugas dan kewajiban kita. Raja Serigala memberitahu saya bahwa perubahan besar akan datang, dan kita harus bersiap sepenuhnya untuk menghadapinya. Dia akan bersama kita. Raja yang kesepian itu menceritakan kepada semua orang apa yang dikatakan Chen Fan. Setelah mendengarnya, semua orang memutuskan untuk tinggal dan mulai bersiap. Sebulan kemudian, Chen Fan sedang berjalan di pantai, dan ada seseorang yang berjalan di sampingnya. Keduanya berjalan tanpa tujuan, membiarkan angin laut bertiup di wajah mereka. Namun siapa sangka ternyata kedua orang ini bukanlah orang lain melainkan dua orang legenda di dunia, yang satu adalah Chen Fan sang dewa yang melindungi negaranya, dan satunya lagi adalah Sura sang guru terkenal yang merupakan orang nomor satu atau kedua di dunia. Raja Serigala, aku tidak tahu mengapa kamu begitu keras kepala. Sura bertanya. Hak-hak yang Anda miliki hanya diberikan kepada Anda melalui anggukan kepala seseorang. Jika seseorang tidak menyukai Anda lagi, mereka dapat mencabutnya hanya dengan satu kata. Di negara seperti ini, apa yang bisa Anda hargai? Ikuti aku. Jika kau bersedia mengikutiku, kita bisa menjarah kekayaan seluruh dunia dan membawanya ke dunia kultivasi itu. Itu adalah dunia yang benar-benar menakjubkan. Tentu saja, asal kamu mau mengikutiku, aku bisa membantumu menyingkirkan Wu Tian, orang tua itu. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Sura bertanya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sura, kamu masih belum mengerti aku. Kamu masih meremehkanku, Chen Fan. Apa maksudmu? Sura menatap Chen Fan. China adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga, kekasih, anak perempuan, dan saudara-saudara saya ada di sini. Bahkan jika hak-hak saya dirampas, saya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi negara ini. Saya mencintai negara ini, dan saya bersedia mengorbankan hidup saya untuknya. Raja Serigala, menurutmu apa yang bisa kamu ubah sendiri? Lagi pula, apakah menurutmu kau bisa melawanku sendirian? Kalaupun kau bisa, bagaimana dengan Istana Sura? Bagaimana dengan 4 keluarga besar dunia, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat di dunia? Tunggu, mereka sudah tahu bahwa gerbang menuju dunia kultivasi ada di Gunung Kunlun, dan mereka sudah punya cara untuk membukanya. Apakah menurutmu kamu bisa menahan mereka? Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, aku tahu kekuatanku terbatas. Tapi kalau kau tidak bisa melawan, maka bertarunglah dengan nyawamu. Bingung. Sura menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Serigala, pikirkan baik-baik, mengapa Wu Tian ingin mengambil kembali hakmu? Chen Fan terdiam. Sangat sederhana. Kekuatanmu telah menghalangi rencana Wu Tian. Pikirkanlah. Wu Tian sudah sangat tua. Bumi telah menguburnya hingga ke lehernya. Namun, dunia kultivasi itu dapat membuat orang menjadi abadi. Sekarang kau mengerti maksud Wu Tian, kan? Bahkan para pemimpin tertinggi suatu negara menginginkan dunia itu dan menyingkirkan rintangan. Apa alasan Anda untuk terus menghalangi Gunung Kunlun membuka dunia kultivasi?
Chen Fan terdiam beberapa detik lagi. Dia berkata, kau bertemu dengan Wu Tian dan menceritakan seluruh kisahnya. Ya, ini aku. Sura mengangguk, Chen Fan, kamu tidak boleh egois. Semua orang ingin pergi ke dunia itu, dan kamu tidak bisa menghentikan mereka. Mata Chen Fan berkilat dengan sedikit ketidakpedulian, dan dia berkata, ya, mereka yang kaya dan berkuasa dapat pergi ke dunia kultivasi itu, tetapi bagaimana dengan orang biasa? Jika gerbang menuju dunia kultivasi terbuka, penguasa dunia mana yang akan datang ke sini untuk membantai? Siapa yang akan menghentikan mereka? Apa yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan mereka? Sura tidak peduli sama sekali. Dia berkata, orang-orang seharusnya lebih kejam. Ya, kau memang iblis yang membunuh tanpa berkedip, tapi aku tidak. Aku tidak bisa melihat orang-orang biasa dibunuh dan disiksa. Sura, dengarkan aku. Kau harus bersikap seperti pemimpin geng jahatmu atau melanjutkan perilaku bunuh dirimu. Jika kau terus bertindak seperti biasa, aku akan membunuhmu di Gunung Kunlun sebagai peringatan bagi para monyet, dan memberitahu 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara adidaya betapa tindakan mereka merupakan tindakan bunuh diri. Chen Fan berkata dengan dingin. Sura menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Fan, tahukah kamu apa kelemahan terbesarmu? Itu adalah sifatmu yang lemah lembut. Karena kamu telah memilih jalan ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Hari ini aku menasihatimu atas nama seorang teman. Karena kamu tidak mendengarkan, lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh. Kata Sura. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita selalu bermusuhan, dan itu tidak pernah berubah. Oke. Sura menggertakkan giginya dan berkata, kau ingin membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet di depan 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara adidaya, maka baiklah, aku juga akan membunuhmu, sehingga 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara adidaya tahu bahwa mengikutiku, Sura, adalah pilihan yang paling tepat. Saya akan membawa mereka ke dunia kultivasi itu dan membiarkan mereka melihat seperti apa surga yang sebenarnya. Aku akan membunuhmu. Ingat apa yang aku katakan hari ini. Saya juga. Chen Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperhatikan Sura pergi. Kembalinya Raja Serigala. Bab 803 Xiao Xiao ditangkap. Ketika Chen Fan kembali ke keluarga Xia, kejadian mengejutkan terjadi, Xiao Xiao diculik. Pada saat ini, di kompleks keluarga Xia, 4 prajurit keluarga Xia telah tewas dan 3 lainnya terluka, serta banyak sekali penguasa keluarga Xia yang terbunuh atau terluka. Xia Wenchang dan Lin Xiulan jatuh ke tanah sambil menangis dan berteriak, binatang buas, kalian sekumpulan binatang buas, kembalikan senyumku, kembalikan senyumku. Dasar binatang buas, kembalikan senyumku. Chen Fan buru-buru membantu Xia Wenchang dan istrinya bangkit dari tanah dan bertanya tentang situasinya. Dia mengetahui bahwa itu adalah seseorang dari keluarga kerajaan Kyoto, seorang pria yang mengaku sebagai putra kedua dari kepala istana, yang datang ke sini dan membawa Xiao Xiao pergi. Chen Fan secara alami mengenal putra kedua sang putri. Namanya Wu Ji. Ketika dia bersaing dengan kakak laki-lakinya Wu Zun untuk memperebutkan tahta kepala istana, dia telah menemukan Chen Fan, berharap Chen Fan dapat mendukungnya di masa depan. Namun, Chen Fan tidak memiliki pengaruh baik pada pria ini. Ia seorang pelahap, pelacur, penjudi, dan pelaku segala macam kejahatan, persis seperti orang kaya generasi kedua yang sangat kaya. Dibandingkan dengan kakak tertuanya, Wu Zun, orang itu adalah orang yang tidak berguna. Dalam benaknya, penerus kepala istana seharusnya adalah Wu Zun. Namun, dia tidak begitu mengerti mengapa Wu Zun menargetkan Xiao Xiao. Pada saat ini, Kunlun Jade berkata dalam tubuh Chen Fan, ini tidak sederhana. Tentu saja mereka ingin menggunakan darah putrimu untuk membuka pintu menuju dunia kultivasi di Gunung Kunlun. Apa? Chen Fan terkejut dan berteriak keras. Semua orang di keluarga Xia memandang Chen Fan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Xia Wenchang dan istrinya menangis terseduh-seduh dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang kalian bicarakan di sini? Mengapa kalian tidak mengejar putri kalian? Xia Simo sudah mengusirnya, kenapa kamu tidak cepat pergi? Lin Xiulan berteriak. Chen Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera mengejarnya. Dalam perjalanan, dia bertanya tentang situasi Kunlun Jade dan apa yang sedang terjadi. Kunlun Yu berkata, darah putri Anda adalah kunci untuk membuka pintu menuju dunia kultivasi di Gunung Kunlun. Itulah sebabnya saya memberitahu Anda tentang kualitas ajaib putri Anda. Kepala Chen Fan berdengung.
Jika putrinya benar-benar seperti itu, maka dia harus melawan seluruh dunia sendirian. Namun dia tidak takut. Apa yang akan terjadi jika dia bertarung sendirian? Siapapun yang berani menyentuh putriku harus mati. Saat Chen Fan mengejarnya, dia bertanya, lalu apakah ada cara untuk menutup jalan menuju dunia kultivasi itu? Kunlun Yu ragu-ragu sejenak, lalu berhenti berbicara, aku tidak akan memberitahumu. Chen Fan, aku ingin memberitahumu bahwa jika jalan menuju dunia itu terbuka, maka duniamu akan hancur. Ada orang-orang di dunia itu yang ahli melahap darah untuk berlatih. Jika mereka mengirim sekte ke duniamu, semua orang di sini akan mati. Apakah kau mengerti? Chen Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia mengira situasinya akan buruk, tetapi ia tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Dia benar-benar tidak boleh membiarkan mereka berhasil dan dia harus menyelamatkan Xiao Xiao. Di gerbang bandara, Chen Fan berhasil mendekati Xia Simo yang saat ini sedang menangis. Dia mencondongkan tubuhnya ke pelukan Chen Fan dan berkata, Chen Fan, aku tidak melindungi Xiao Xiao dengan baik. Jika aku membawa Xiao Xiao ke pabrik, Xiao Xiao tidak akan dibawa pergi oleh mereka. Salahkan aku, ini semua salahku. Chen Fan menghiburnya dan berkata, itu bukan salahmu. Orang-orang itu pantas mati. Mereka berani menyentuh putriku. Aku ingin mereka membayar harga yang mahal. Sudah terlambat. Mereka sudah pergi ke Kyoto. Penerbangan tercepat akan tiba dalam 3 jam. Setelah 3 jam, semuanya akan terlambat. Xia Simo menangis dengan sedihnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum terlambat. Belum terlambat untuk segalanya. Simo, ikut aku sekarang, ayo pergi dan selamatkan Xiao Xiao bersama. Kata Chen Fan. Xia Simo mengangkat kepalanya dan menatapnya penuh harap. Dia tahu bahwa pria ini akan selalu menciptakan keajaiban, dan kali ini tidak akan terkecuali. Baiklah, mari kita berangkat bersama. Xia Simo mengangguk penuh semangat. Pada saat ini, sebuah pesawat pribadi berada di bandara. Chen Fan menaiki pesawat pribadi dan menuju Kyoto. Di dalam istana kerajaan, suasana hari ini sangat sepi, bahkan pengawalnya pun tidak terlalu ketat, jumlah pengawal kerajaan pun dikurangi lebih dari setengahnya. Hal ini membuat Chen Fan sangat penasaran, dan pada saat yang sama firasat buruk menghampirinya. Chen Fan memiliki perjalanan yang lancar. Bagaimanapun, Chen Fan merupakan sosok dewa bagi Tiongkok, dan orang biasa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Guru tertua Wu Zun secara pribadi menerima Chen Fan. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Chen Fan, dia segera membawa mereka ke Wuji. Pada saat ini, Wuji sedang duduk di singgasana naga emas, menyentuh kursi megah dan istana megah. Dia berkata dengan keras, ini milikku, ini milikku. Mulai sekarang, tempat ini milikku. Aku adalah kepala istana Huaguo. Aku tak tertandingi dan aku berkuasa. Ledakan. Chen Fan, Wu Zun dan Xia Simo masuk satu demi satu. Wuji, kemana kau membawa putriku? Chen Fan bertanya. Mata Wuji memerah, dengan senyum licik di wajahnya, dia berjalan mendekati Chen Fan, menepuk wajah Chen Fan, dan berkata, jadi kamu adalah Raja Serigala. Apakah kalian tahu di mana ini? Ini adalah istana emas, aku adalah raja di sini, dan mulai sekarang aku akan menjadi kepala istana kerajaan Tiongkok, dan kalian semua harus memujaku sebagai raja kalian. Chen Fan menarik kerah bajunya dan bertanya, di mana putriku? Wuji tertawa dingin, wajahnya muram, dan berkata, bajingan, apakah ini nada yang kamu gunakan saat berbicara kepadaku? Aku adalah Raja Cina, dan kalian semua adalah rakyatku. Berlututlah dan bicaralah padaku sekarang, atau aku akan membunuh kalian. Ledakan. Chen Fan menendang Wuji dan mengirimnya terbang ke singgasana emas di aula. Fiuh. Wuji memuntahkan seteguk darah, menatap Chen Fan dengan matanya, dan meninggal secara tragis. Para pengawal kerajaan di luar pintu datang untuk melindungi Chen Fan, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Tuan Raja Serigala, mereka tidak berani bertindak gegabah sedikitpun. Wu Zun juga menatap Chen Fan dengan tak percaya. Chen Fan melakukan kejahatan di Istana Emas, dan kejahatan ini cukup untuk membunuhnya. Raja Serigala, kau. Chen Fan sama sekali tidak mempedulikannya. Di mana kepala istana? Wu Zun menggelengkan kepalanya. Saat bersaing dengan Wu Ji untuk posisi kepala istana, dia tidak pandai mengambil hati, sehingga dia diperlakukan dengan dingin oleh kepala istana. Kepala istana tidak akan pernah membawanya bersamanya, apapun yang dilakukannya. Dia menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu.
Aku tahu kemana mereka pergi, kata Wu Ling. Dia menceritakan keseluruhan ceritanya pada Chen Fan. Oh tidak, mereka akan membuka gerbang menuju dunia kultivasi di Gunung Kunlun. Begitu gerbang itu dibuka, akibatnya akan sangat buruk. Chen Fan menceritakan kepada mereka semua yang dikatakan Kunlun Yu. Setelah mendengarnya, keduanya terkejut dan ingin mengikuti Chen Fan ke Gunung Kunlun. Chen Fan tidak menolak, tetapi menyetujui usulan mereka. Mereka berempat menaiki pesawat pribadi dan menuju ke pegunungan Kunlun. Pada saat ini, Raja Media yang mengendalikan jaring laba-laba tiba-tiba menemukan bahwa Chen Xiaoxiao dibawa ke Gunung Kunlun oleh kepala istana dan yang lainnya. Dia segera menyebarkan pesan di sana, dan segera semua anggota istana Raja Serigala tahu bahwa Chen Xiaoxiao dibawa ke Gunung Kunlun. Pada saat yang sama, ia juga mengirim pesan kepada beberapa teman lama di kota Sanjiang. Untuk sementara waktu, seluruh China ramai dengan aktivitas. Semua orang tahu bahwa Putri Tiongkok telah menculik Chen Xiaoxiao dan membuka pintu menuju dunia kultivasi. Pada saat yang sama, konsekuensi yang mengerikan juga menyebar. Begitu pintu dunia kultivasi terbuka, kita bisa pergi ke dunia kultivasi, dan orang-orang dari dunia kultivasi juga bisa turun ke dunia ini. Jika penguasa dunia itu datang ke sini, pasti akan ada jutaan mayat dan sungai darah. Bab 804, Pertarungan Terakhir, Grand Finale. Jelaslah bahwa semua orang di Tiongkok mulai bergerak menuju Gunung Kunlun. Kota Sanjiang, Qian Dajiang, Lu Zongzheng, Li Ruixue, Del. Bergegas menuju Gunung Kunlun. Hei Gou, Xiao Wu, dan beberapa penjaga keamanan juga menuju Gunung Kunlun. Di ibu kota provinsi, keluarga Hua, Qiao, dan Wang juga pergi ke Gunung Kunlun bersama guru keluarga mereka. Qingzu, keluarga Chen, keluarga Huang, dan Liu Cheng keluar dengan kekuatan penuh. Di Nanzhou, keluarga Xia juga bergegas ke Gunung Kunlun bersama mereka yang mampu pindah. Di Kyoto, 4 caibol utama, di bawah bujukan Qiao Linglong, juga menuju Gunung Kunlun. Mereka adalah 4 caibol utama di Cina. Jika Tiongkok dibanjiri darah dan jutaan mayat ditinggalkan, dampaknya terhadap mereka tentu akan sangat besar. Mereka ingin memasuki dunia kultivasi itu, tetapi mereka hanya suka mencari uang dan tidak terlalu banyak memikirkan dunia itu. Lagi pula, dunia itu penuh dengan orang baik dan jahat, dan seorang sura bisa membuat mereka kehilangan segalanya, dan seorang sura bukanlah apa-apa di dunia itu, jadi mereka tidak berani mengambil risiko dan menyetujui bujukan Qiao Linglong. Pada saat yang sama, di sisi lain, di lingkaran atas Kyoto, Jiang Miao Miao memimpin para penguasa utara ke Gunung Kunlun. Ternyata Jiang Miao Miao adalah putri dari kepala fraksi utara. Apa itu fraksi utara? Walaupun fraksi utara kalah dari keluarga Wu dalam kompetisi, kekuatan fraksi utara benar-benar mengerikan, begitu mengerikannya hingga tak terbayangkan. Pada saat ini, kalau Anda melihat ke bawah dari langit, Anda akan menemukan bahwa di seluruh Tiongkok, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang bergegas menuju Gunung Kunlun, dan kerumunan orang sedang melonjak. Tentu saja, bukan hanya koneksi Chen Fan yang berdatangan, ada juga yang lain. 4 keluarga besar di dunia, 4 organisasi besar di dunia, dan 12 negara kuat. Selain itu, ada pengawal kerajaan, raja yang kesepian dari istana Raja Serigala, dan beberapa jenderal. Sedangkan pihak kepala istana adalah istana Sura yang tersohor, Sura dan para jenderal yang dipimpinnya. Daftarnya sangat indah dan amat mengejutkan. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang namanya tidak dapat disebutkan dan kekuatan keluarga, dan mereka semua ingin pergi ke dunia kultivasi itu. Pada saat ini, Chen Fan, Xia Simo, Wu Zun, dan Wu Ling berdiri dengan bangga di depan 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, 12 negara kuat, keluarga kerajaan Tiongkok, dan istana Sura. Mereka berempat tampak agak lemah, dan musuh di depan mereka semuanya adalah musuh kelas dunia yang dapat menyapu bersih organisasi kelas dunia. Pada saat ini, angin dan awan bertiup kencang di pegunungan Kunlun di belakang Chen Fan. Awan hitam pekat menyelimuti puncak Gunung Kunlun, seakan-akan hendak menelan gunung itu kapan saja. Itu sangat menakutkan. 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, 12 negara kuat, dan istana Sura semuanya bersemangat ketika mereka melihat awan tebal di Gunung Kunlun. Kunlun Jade di tubuh Chen Fan berbicara lagi, selama kamu melemparkan putrimu ke awan tebal itu akan membuka pintu, dan kemudian pintu ke dunia itu akan terbuka. Dilihat dari situasi saat ini, orang-orang di sini sangat butuh untuk pergi ke dunia itu, dan orang-orang di dunia itu juga sedang menunggu untuk datang ke dunia ini. Namun,
Saat gerbang itu benar-benar terbuka, badai berdarah yang sesungguhnya akan segera datang. Dengan kemampuan duniamu, kau tidak akan mampu menahan serangan orang-orang itu, jadi sebaiknya jangan biarkan gerbang itu terbuka. Kata Kunlun Yu. Chen Fan juga merasakan ketakutan yang akan ditimbulkannya, dan dia bertanya lagi kepada Kunlun Yu, bagaimana kita menutup pintu ini. Kunlun Yu tertegun beberapa detik, lalu berkata, aku tidak akan memberitahumu. Chen Fan sedikit kesal. Bahkan saat ini, Kunlun Jade masih seperti ini. Namun dia tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kunlun Jade. Chen Fan, apakah kau bersiap untuk menghalangi kami membuka jalan menuju dunia itu? Wu Tian bertanya dengan dingin. Chen Fan berdiri dengan bangga dan berkata, benar sekali. Siapapun yang berani menggunakan putriku untuk membuka pintu ke dunia ini atau itu, aku akan membunuhnya. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatnya membayar harga yang mahal. Ledakan. Aura mengerikan menyembur keluar dari Chen Fan. Orang-orang dari 4 organisasi besar, 4 keluarga besar, dan 12 negara kuat semuanya sangat takut pada Chen Fan. Bagaimanapun juga, Chen Fan merupakan pencegah yang hebat bagi dunia ini, dan kata-katanya memiliki pengaruh penuh. Mereka semua telah ditekan ke tanah dan digosok maju mundur oleh Chen Fan, jadi mereka tidak berani mengabaikan intimidasinya. Wu Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chen Fan, apakah kalian masih menganggap diri kalian sama seperti dulu? Sekarang setelah aku mengambil kekuatan militermu, menurutmu apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Setelah mengatakan itu, Wu Tian berteriak, semuanya, jangan takut padanya. Kekuatan militer Chen Fan telah diambil kembali olehku. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Mendengar perkataan Wu Tian, semua orang merasa tak percaya. Namun mereka segera menyadari bahwa Chen Fan, yang tidak memiliki istana Raja Serigala, sama sekali tidak takut. Meskipun dia kuat, kekuatannya sendiri pada akhirnya terbatas. Chen Fan menghela napas dalam-dalam, menatap semua orang, dan bertanya, semuanya, kalian pasti telah ditipu oleh Sura, kan? Saya mengerti kerinduanmu akan dunia itu, tapi pernahkah kamu memikirkan seperti apa dunia itu? Di sini, kamu bisa berdiri di puncak, menikmati kekayaan dan kejayaan yang tak terbatas, dan kekuatan untuk menutupi langit dengan satu tangan, tapi bagaimana dengan pergi ke dunia itu? Kau akan menjadi rendah hati seperti semut. Seorang guru seperti Sura tak terkalahkan di sini, tapi di dunia itu, kau hanya akan menjadi cucu orang lain. Tidakkah kau mengerti ini? Kau ingin hidup seperti semut, bukan seperti dewa. Semua orang mulai ragu. Lagi pula, saat kau memasuki dunia itu, kau akan diserang terlebih dahulu oleh dunia itu. Kemudian orang-orang dari dunia itu akan datang ke sini, menjarah kekayaan yang kau tinggalkan di sini, dan membunuh kerabatmu. Apakah ini yang ingin kau lihat? Semua orang terdiam lagi. Sura di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa, Chen Fan, berhentilah menyebarkan rumor di sini, kamu menghalangi semua orang untuk menjadi kaya. Benar sekali. Segala sesuatu memiliki peluang dan tantangannya sendiri. Saya tidak menyangkal bahwa akan ada bahaya, tetapi selama kita bersatu dan bersatu, kita pasti akan memiliki pijakan di dunia itu. Begitu kita memiliki pijakan, kita akan mulai menaklukkan dan menjarah kekayaan mereka. Saat itu, kekayaan kita akan menjadi ratusan kali lipat dari yang kita miliki sekarang, dan kekuatan kita juga akan sangat besar. Juga, aku yakin banyak orang datang ke sini bersamaku karena godaan keabadian, kan? Ya, dunia itu memang punya seni keabadian. Ini saja sudah cukup menggoda bagi kita untuk mengambil risiko. Itu benar. Wu Tian juga berkata, tidak ada yang lebih penting daripada hidup 100 tahun. Selama saya hidup 100 tahun, apa pentingnya? Ayah. Wu Zun dan Wu Ling berteriak. Kemarilah. Wu Tian melotot ke arah mereka berdua. Keduanya tidak mengambil tindakan apapun. Wu Tian berkata, datanglah sekarang, atau aku tidak akan memiliki anak lagi. Tentukan pilihanmu. Keduanya tetap tidak tergerak, mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Wu Tian menggelengkan kepalanya, orang bodoh, mulai sekarang kalian bukan lagi anak-anakku. Ledakan. Pada saat ini, Xiao Xiao keluar dalam keadaan terikat. Melihat pemandangan ini, hati Chen Fan terguncang. Xia Simo sangat ketakutan hingga dia pingsan dan ditopang oleh Wu Ling. Ayah, ayah. Xiao Xiao bergegas menuju Chen Fan, tetapi kakinya terkunci dengan rantai dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Celepuk. Dia langsung jatuh ke tanah, ayah, selamatkan aku, Xiao Xiao takut, ayah.
Xiao Xiao berteriak dengan susah payah. Xiao Xiao. Chen Fan meraung ke langit. Dia menatap Wu Tian, Sura, 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, biarkan Xiao Xiao pergi, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata Chen Fan. Membiarkan dia pergi. Wu Tian tersenyum tipis dan berkata, putrimu adalah kunci untuk membuka dunia kultivasi. Merupakan mimpi bagi kami untuk melepaskannya. Seseorang, lempar dia ke Gunung Kunlun. Kata Sura. Tidak. Chen Fan berteriak keras, berhenti. Wu Tian melirik Chen Fan dengan dingin, lalu berkata, hanya karena kamu mengatakan tidak berarti tidak. Chen Fan, aku katakan padamu, kamu ingin mengubah status quo dengan kekuatanmu sendiri. Jika kamu pintar, kamu harus punya anak lagi dengan istrimu saat kamu masih muda. Siapa bilang dia hanya satu orang? Pada saat ini, raja yang kesepian di sebelahnya berdiri, membawa serta para jenderal istana Raja Serigala. Pada saat yang sama, lebih dari 100.000 anggota Wolf King Hall bergegas datang dari segala arah. Kemudian, dan kami. Di samping Wu Tian, para pengawal kerajaan memberontak satu demi satu dan berkata, orang tua, kamu mengejar keabadian, tetapi kami tidak bisa mengabaikan kerabat kami. Saat mereka berbicara, ratusan anggota tingkat tinggi dari pengawal kerajaan berjalan menuju Chen Fan. Kemudian, kelompok-kelompok kecil di kota Sangjiang menyampaikan pendapat mereka satu demi satu. Kelompok-kelompok kecil di ibu kota provinsi telah menyampaikan pandangan mereka. Kelompok-kelompok kecil di Qingzhou telah menyampaikan pandangan mereka satu demi satu. Kelompok kecil di Provinsi Selatan telah menyampaikan pandangan mereka. Keempat keluarga besar menyampaikan pendapatnya satu demi satu. Faksi Utara menyampaikan pandangan mereka satu demi satu. Puluhan ribu orang menyatakan pendapat mereka. Untuk sesaat, situasi yang tampaknya tidak menguntungkan bagi Chen Fan langsung berbalik, dan Chen Fan memiliki kekuatan tempur untuk menghadapi mereka secara langsung. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama Wu Tian, yang tidak pernah menyangka semua orang akan mengkhianatinya. Saat Chen Fan hendak mengeluarkan perintah, Kunlun Yu tiba-tiba berbicara lagi, orang tua, kaulah dalam semua ini. Kalau begitu, aku akan membuatmu putus asa. Chen Fan sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Kunlun Jade ada di sana, tetapi dia memiliki hubungan dengan Kunlun Jade. Dia melihat ke suatu posisi, dan kebetulan ada seseorang di posisi itu. Chen Fan mengenal orang itu, dan tentu saja itu adalah gurunya. Menguasai. Orang itulah yang membawa Chen Fan ke Istana Raja Serigala, mengajarinya seni bela diri, dan memberinya Istana Raja Serigala. Tidak, Kunlun Yu tampaknya membencinya. Kunlun Yu juga mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan kekacauan ini. Chen Fan, apakah kamu tidak ingin tahu rahasia penyegelan Gunung Kunlun? Aku beritahu sekarang. Kau hanya perlu menggunakan aku untuk menyegelnya di Gunung Kunlun. Bawa aku ke Gunung Kunlun sekarang, dan aku akan menyegel pintu yang benar dan salah ini. Chen Fan tidak pernah menyangka bahwa kunci untuk menyegel Gunung Kunlun sebenarnya adalah Kunlun Jade. Tidak heran Kunlun Jade tidak ingin menjawabnya. Setelah dia mengerti, dia berkata, Istana Raja Serigala, antarkan aku. Aku akan pergi ke puncak Kunlun. Setelah berkata demikian, Chen Fan melompat ke udara, melompat puluhan meter, memanjat tembok bak seekor monyet. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Orang pertama yang bereaksi adalah lelaki tua itu, Guru Chen Fan. Dia berteriak, hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi ke puncak Kunlun. Menguasai. Sura di sebelahnya juga tercengang. Seluruh adegan ini disaksikan oleh Chen Fan. Ternyata Guru Sura adalah gurunya juga. Ini. Chen Fan tidak punya waktu untuk berpikir dan bergegas ke puncak tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Hentikan dia. Dengan sebuah perintah, Sura terbang ke langit. Kemudian, dari 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat, puluhan orang kuat naik ke langit. Hentikan mereka. Raja yang kesepian memberi perintah, dan ribuan pasukan di Istana Raja Serigala langsung mengepung tanah Gunung Kunlun. Siapapun yang ingin bergegas datang harus melangkahi mayat mereka. Sura, biarkan aku bertemu denganmu. Raja yang sendirian itu melayang ke udara dan menghantamkan tangan besarnya ke arah Sura. Sura yang bertekad menghentikan Chen Fan justru dipukul oleh Raja Penyendiri dan terjatuh ke tanah. Sura mendongak dan melihat bahwa Chen Fan telah tiba di awan dan kabut. Dia berteriak keras untuk menghentikannya. Kemudian,
Dia berdiri dengan marah dan meninju raja yang kesepian itu, kau mencari kematian. Kau benar-benar berpikir kau mampu. Setelah mengatakan ini, dia bersiap untuk terbang ke udara lagi, tetapi menemukan bahwa kakinya dipegang erat oleh Guang dan dia tidak bisa bergerak. Lepaskan. Sura memperingatkan. Namun, ketika saya melirik ke langit, saya melihat bahwa Chen Fan hendak mencapai awan. Mencari kematian. Sura menghentakkan kaki ke arah raja yang kesepian. Satu tendangan. Dua kaki. Kaki yang tak terhitung jumlahnya. Sang raja memegang erat kaki Sura. Melihat bahwa ia tidak dapat menyingkirkan sang raja, Sura memerintahkan yang lain untuk bergegas maju. 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat akhirnya membuat celah, tetapi tindakan mereka lambat. Sura mendongak dan melihat Chen Fan mendekat melalui awan tebal. Limbah. Ia menendang raja yang kesepian itu pergi, lalu tulang-tulang raja yang kesepian itu hancur dan ia pun mati seketika. Dia hendak maju lagi, tetapi ditahan oleh Xing Kong, Yang Ao, Luo Yue, Yan Wufeng dan Dao Feng. Kelima pria itu bukanlah tandingan Sura, tetapi taktik reinkarnasi yang mengganggu Sura satu persatu akhirnya menghalangi tindakannya. Pada saat ini, Chen Fan akhirnya sampai ke langit. Dia menghadapi awan tebal. Sepotong batu giok muncul di telapak tangannya. Batu giok itu diperbesar tanpa batas dan memancarkan cahaya. Semua orang mendongak. Segel. Chen Fan berteriak, dan bongkahan batu giok itu memenuhi awan tebal bagaikan gua yang menambal langit, lalu menghilang menjadi asap, kembali normal. Kita menang. Semua orang bersorak. Sura memegang kepalanya dan meraung, tidak. Mengapa ini terjadi? Dia menendang Yang Ao seperti orang gila. Pada saat ini, Chen Fan jatuh dari langit dan melompat dari puncak yang tingginya beberapa ribu meter. Ledakan. Sebuah pukulan mengenai tepat di kepala Sura. Ledakan. Sura langsung berlutut di tanah, mengangkat kepalanya, dan menatap Chen Fan. Apakah ini cermin ajaib? Seru Sura. Chen Fan perlahan menyingkirkan tangannya. Dia baru saja menerobos dari cermin surgawi ke cermin ilahi, jadi mudah baginya untuk membunuh Sura. Dan Chen Fan juga menjadi orang terkuat di dunia dan orang pertama yang mencapai alam dewa. Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Setelah Chen Fan membunuh Sura, mantan gurunya langsung menyerbu ke arah Xiao Xiao. Chen Fan menatap lelaki tua itu dan perlahan menutup matanya. Dia menjentikkan jarinya dan lelaki tua itu hancur berkeping-keping. Ini. Istana Raja Serigala tercengang, karena pria itu adalah Raja Serigala lama mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sura dan aku sama-sama pionmu. Kau ingin kami menuntunmu ke pintu menuju dunia kultivasi, lalu kau duduk santai dan menikmati hasilnya. Sayang sekali kau tidak menyadari bahwa aku akan mendapatkan Kunlun Jade. Chen Fan memeluk Xiao Xiao dan membunuh pemimpin 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat secara berurutan, lalu membiarkan sisanya pergi. Pada titik ini, pertempuran Kunlun berakhir sepenuhnya. Chen Fan menyegel dunia kultivasi itu dan menyelamatkan dunia ini. Chen Fan juga menderita kerugian besar. Istana Raja Serigala terkena serangan keras lagi, rajanya tewas dalam pertempuran dan banyak sekali jenderal yang terbunuh atau terluka. Chen Fan punya ide untuk membubarkan Istana Raja Serigala. Dunia sekarang damai, dan mereka juga perlu menjalani kehidupan mereka sendiri. Wu Zun berteriak kepada Wu Tian, Ayah, silakan turun tahta. Aku akan naik tahta. Ledakan. Wu Tian terjatuh ke tanah. Dia tidak pernah menduga hasilnya akan seperti ini. Kemarilah, bawa dia ke penjara. Kaisar telah melakukan kejahatan dan harus menerima hukuman yang sama seperti rakyat jelata. Setelah melakukan semua ini, Wu Zun berbalik dan berkata kepada semua orang, saya, Wu Tian, akan mengingat pertempuran hari ini di hati saya, dan kemudian saya akan bekerja keras untuk memerintah negara, mencari keuntungan bagi rakyat, dan memerintah negara dengan kebajikan untuk membalas jasa Anda hari ini. Pada saat yang sama, saya, Wu Zun, pasti akan berkunjung dan menyampaikan belasungkawa kepada rekan-rekan kita yang tewas dalam pertempuran ini. Sebulan kemudian, di Villa Tao Huano. Satu di kota Sanjiang, Chen Fan masuk sambil tersenyum, memegang Xiao Xiao di tangan kirinya dan memegang tas sekolah Xiao Xiao di tangan kanannya. Wah, apa yang kamu masak? Baunya enak sekali. Sejauh ini, kisah tentang manusia yang seperti dewa telah berakhir. Meskipun ia hidup menyendiri di kota kecil, namun perbuatannya telah tersebar ke seluruh dunia sejak lama. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Chen Fan sampai akhir.
Nantikan cerita terbaru lainnya hanya di channel Simar Imam.